Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Faradas Haji Soekardi yang saya muliakan, Ustaz Wahid dan Ustazah yang lain yang bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu seluruh jamaah setia kajian online Asy-Syifa pada pagi hari ini yang hadir, yang bergabung, yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Dengan izin Allah, walaupun secara fisik saya sangat jauh dengan panjenengan, saya berada di kota suci Madinatul Munawwarah dalam rangka untuk menjalankan umrah. Insyaallah kita masih tetap bisa ngaji bersama-sama, bisa bergabung untuk kita ikuti kajian sebagaimana jadwal yang sudah kita tetapkan, walaupun kemarin saya sempat Ustaz Wahid karena berbenturan dengan jadwal di Raudhah, sehingga saya minta tukar jadwal dengan Ustaz Wahid dan alhamdulillah beliau bisa. Insyaallah untuk Jumat yang datang, insyaallah mudah-mudahan tetap hari Jumat nih. Insyaallah mudah-mudahan tetap hari Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, pengarahan untuk kita semuanya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa untuk memanage hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu adalah karena petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, untuk kajian pagi hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan temanya, jadi ini tema yang tidak melanjutkan kajian melalui kitab Ihya Ulumuddin. Kita selingi dengan tema dinamika keilmuan masyarakat muslim. Bapak Ibu rahmatullah, ada satu hal yang sangat penting terkait dengan ilmu ini dalam kehidupan kita. Di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bi 'ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Monggo Bu Lina ya yang menerjemahkan. Ustaz apa Ustaz? 17 Al-Isra. Surah 17 ayat 36. Ayat 36. Nggih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Baik. Dan janganlah kamu mengikuti suatu pendirian tanpa dasar pengetahuan yang meyakinkan kebenaran. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati atau mental masing-masing akan dimintai pertanggungjawab. Inilah salah satu ayat Bapak Ibu yang menjadi pedoman bagi kita sekalian kenapa kita harus mendasari hidup kita dengan ilmu, dengan ilmu, sehingga kita akan memiliki pendirian yang kuat, pendirian yang benar, karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan memang kita dasari dengan ilmu. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita mendasari hidup kita ini dengan ilmu, dengan ilmu. Bapak Ibu rahmatullah, sebagaimana kita ketahui bahwa selain sebagai agama kebudayaan, recording in progress, Islam itu juga merupakan agama ilmu pengetahuan. Di Islam itu adalah juga merupakan agama ilmu pengetahuan. Kesan tersebut para jemaah dapat kita lihat pada saat Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu dalam surat Al-Alaq, surat yang ke-96, mulai ayat 1 sampai ayat 5, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam muqaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi saat beliau diangkat sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka itulah yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, yaitu surat Al-Alaq, surat yang ke-96 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Iqra, yang artinya bacalah. Kalau kita tinjau dari perspektif ilmu shorof, Iqra itu adalah bentuk fi'il amar, kalimat perintah. Jadi Iqra itu adalah fi'il amar, artinya kalimat perintah, yang berasal dari akar kata qoro'a, fi'il madhi. Kalau qoro'a itu fi'il madhi, kalau Iqra itu fi'il amar. Menurut suatu riwayat para jemaah, kalimat Iqra itu ditransferkan kepada Rasulullah SAW itu sampai 3 kali. Pertama, malaikat menyampaikan Iqra ya Muhammad. Beliau menjawab, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, Jibril. 2 kali, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari ya Jibril. Saya nggak bisa baca ya Jibril. Sampai 3 kali, barulah beliau bisa mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Jadi kesulitan Rasulullah SAW di dalam mengikuti ucapan malaikat Jibril yang menyampaikan ayat tersebut itu, para jemaah, konon karena memang beliau itu adalah terkenal sebagai seorang yang ummi, orang yang tidak kenal baca tulis.
tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akan tetapi di samping alasan keumian beliau, pengulangan kata Iqra sampai 3 kali, baru beliau bisa mengikuti apa yang ditransferkan oleh malaikat Jibril kepada beliau itu memuat pengertian simbolisme bahwa menjadi tradisi bangsa Arab saat itu, jika hendak menyampaikan sesuatu hal yang penting, biasanya memang diucapkan sampai 3 kali. Jadi sudah menjadi tradisi bangsa Arab saat itu, jika mereka ingin menyampaikan sesuatu yang penting, itu biasanya memang disampaikan 3 kali. Ya. Diucapkan sampai 3 kali. Dan karena itulah, dengan peristiwa tersebut, itu menjadi sebuah ibrah, menjadi sebuah hikmah dan pelajaran bagi kita, bahwa membaca itu adalah hal yang sangat penting. Jadi, tradisi membaca itu adalah hal yang sangat penting. Kalau dalam pernyataan anak-anak kita di sekolah itu, siapa yang suka membaca akan tahu semuanya. Jadi, siapa yang suka membaca akan tahu semuanya. Itu pernyataan yang mudah kita paham. Maka karena itulah, para jamaah, kelihatannya pesan membaca yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim tersebut ya, merupakan hal yang remeh dan biasa saja. Ya. Namun apabila kita memahami hakikat pentingnya membaca dalam rangka transmisi atau transfer ilmu, maka tidak ada satu kitab suci pun, para jemaah, yang menekankan betapa pentingnya makna ilmu pengetahuan kecuali yang dilontarkan oleh Al-Quranul Karim. Kecuali yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Karena memang para jemaah, salah satu proses pencapaian ilmu pengetahuan itu tidak bisa diraih kecuali melalui proses membaca. Jadi salah satu proses untuk mencapai ilmu pengetahuan itu ialah harus dilakukan, diraih dengan cara kita membaca. Ya, membaca. Bapak Ibu para jemaah, sebagai bentuk perintah sighat amar, maka kata Iqra itu membutuhkan yang namanya maf'ul atau objek. Ya. Jadi perintah membaca Iqra itu adalah membutuhkan maf'ul atau objek. Nah, dalam hal ini yang menjadi objek daripada kalimat Iqra itu memang istilahnya dhamir mustatir. Jadi kata ganti yang tersembunyi. Kata ganti yang tidak ditampakkan oleh Allah. Apa maksud Allah? Objek yang harus kita baca itu tidak ditampakkan oleh Allah. Biar objek yang akan kita baca itu menjadi sangat banyak. Apa saja bisa kita baca. Apa saja bisa kita. Nah, kemudian para ulama tafsir, ya, itu hampir semuanya sepakat bahwa maf'ul atau objek
yang harus kita baca itu adalah dikumpulkan dalam dua. Yang pertama, objeknya adalah ayat-ayat auliyah. Ayat-ayat auliyah, yaitu Al-Quranul Karim. Termasuk di dalamnya adalah hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang terucap, ayat-ayat yang terbaca, ayat-ayat yang terucap. Nah, yang kedua, objek yang harus menjadi sasaran kita di dalam membaca itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Jadi, apa saja yang terjadi dalam alam semesta ini, ya, itu semuanya dapat kita jadikan sebagai objek membaca, ya, sebagai pelajaran, ya, objek membaca. Nah, Bapak Ibu, terhadap satu objek, yaitu ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang terucap, yang namanya Al-Quranul Karim, itu menjadi sesuatu yang sangat pokok dalam kehidupan kita. Makanya kemudian berkali-kali, dan insya Allah para jamaah sudah paham betul, memang terhadap ayat qauliyah itu para jamaah, terhadap Al-Quran itu para jamaah, berkali-kali sudah kita sampaikan, sebagai seorang muslim, kita memiliki 4 kewajiban, ya, terhadap Al-Quran tersebut. Dan insya Allah di Asyifa hampir sudah diberikan semuanya. Hampir sudah diberikan semuanya. Bahwa yang pertama, kita wajib membacanya. Membaca teks ayat-ayatnya. Dan membaca yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bitartil. Bitartil. Dengan tartil. Dengan baik dan benar. Itu kewajiban kita yang pertama terhadap ayat-ayat qauliyah. Baru kemudian disambung dengan kewajiban yang kedua, kita wajib memahami isi kandungannya melalui ilmu tafsir. Dan juga itu sudah kita ikuti setiap hari 2-3 kali. Ya. Kalau yang tadi yang pertama itu malah hampir setiap hari kita ada taksil Al-Quran, tartil Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, kita wajib mendakwahkan Al-Quranul. Justru Rasulullah dalam hadis sahih beliau dawuh, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Antara yang belajar dan yang mengajarkannya adalah sama-sama khairukum, menjadi manusia terbaik, dan antara yang belajar dan yang mengajarkannya itu sama-sama mendakwahkan Al-Quran. Bukan hanya ustadz yang mendakwahkan Al-Quran, tapi yang belajar pun itu artinya juga mendakwahkan Al-Quran. Karena berangkat dari belajar itulah para jamaah, akhirnya kita bisa juga akan menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya kita mesti dengan aktif mengikuti kajian melalui kajian online Asyifa yang sudah terjadwal dengan begitu rapi, ya.
tentang jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan, dan itu semua mengacu kepada 4 kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Nah, lebih daripada itu, kita juga diperintahkan oleh Allah dalam objek Iqra ini, ya, agar kita juga sekali lagi membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat kauniyah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, terhadap ayat-ayat kauniyah ini, ya, kita bisa melakukannya dengan cara apa? Melakukan observasi, ya, melakukan penyelidikan, dan kemudian baru kita akan dapat mengambil kesimpulan, ya, dengan tuntutan, sesuai dengan tuntutan proses ilmiah, ya, proses ilmiah. Jadi dengan cara kita melakukan observasi, melakukan penelitian, ya, yang kemudian dengan cara itu kita baru dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan tuntutan proses ilmiah. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi perlu kita ketahui bahwa pencarian ilmu yang dianjurkan oleh Al-Quran memang tidak bisa lepas dari spirit pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, bahwa pencarian ilmu yang dianjurkan oleh Al-Quran itu, ya, tidak bisa lepas dari spirit pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah para jamaah yang membedakan antara tradisi ilmu di dalam ajaran Islam dan di dalam dunia Barat. Apabila di Barat itu memisahkan ilmu pengetahuan dari agama, maka dalam Islam justru sebaliknya. Ya, agama dan ilmu tidak bisa terpisahkan. Agama dan ilmu tidak bisa terpisahkan. Justru agama ini menjadi penopang utama bagi kukuhnya ilmu pengetahuan. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya, antara agama dengan ilmu pengetahuan, karena justru agama ini menjadi penopang utama bagi ilmu pengetahuan. Nah, dalam tradisi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam ini, para jamaah memang sangat dijunjung tinggi, ya, untuk agar kita selalu berusaha untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sebanyak-banyaknya, dengan sedalam-dalamnya. Jadi dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu seakan-akan bisa difahami, carilah ilmu pengetahuan dengan selalu ingat kepada Tuhanmu sebagai pencipta. Pencipta segala hal. Menciptakan manusia. Menciptakan makhluk-makhluk Allah yang lain, yang semuanya itu bisa kita jadikan sebagai objek, ya, ilmu pengetahuan. Jadi pada jemaah, proses pencarian memang harus didahulukan. Dan sebagai basisnya adalah kesadaran yang tinggi akan Tuhan kita. Juga akan diri kita sendiri sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian dapat kita pahami para jemaah. Di dalam Islam ini, ketika kita berusaha untuk memperdalam ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan, justru melalui ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki itu, jemaah, justru harus
menjadi sebab untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikehendaki di dalam Islam. Tidak ada artinya ketika kita ini tambah ilmu pengetahuan, tetapi justru lebih jauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Jamaah, dengan setiap saat kita tambah ilmu ini, harapannya justru harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus menjadikan sebab diri kita lebih sadar bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Ya, Tuhan yang maha segala-galanya. Tuhan yang mampu untuk berbuat apapun sesuai dengan kehendak. Bapak Ibu para jamaah, begitu pentingnya posisi ilmu pengetahuan, sehingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita semuanya untuk selalu bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, bertambah pengetahuan kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwa mencari ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam laki-laki dan setiap orang Muslim perempuan, Islam perempuan. Jadi jamaah Allah, jadi Rasulullah sekali lagi mewajibkan kita semua untuk selalu mencari ilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan. Okay. Tidak dibatasi. Kalau ada tradisi orang tua kita dulu, lah nak anak wedok wis gak usah dhuwur-dhuwur sekolahin. Nah, itu sebenarnya bertentangan dengan hadis ini, karena kewajiban mencari ilmu itu fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Wajib atas seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Bahkan juga berkali-kali hadis ini kita sampaikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu, sampai Rasul juga dawuh utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Carilah ilmu itu sejak kita di rahim ibu kita sampai saat kita menuju liang lahat. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa membekali diri dengan ilmu pengetahuan itu sangat, yang kemudian dibahasakan oleh lembaga pendidikan dunia UNESCO dengan bahasa long life education. Long life education. Bahwa mencari ilmu itu adalah menjadi kewajiban sepanjang. Presiden kita kemarin pidato pada saat Hari Guru. Begitu semangatnya ya, untuk dan berupaya mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Sampai kemudian menangis Pak Prabowo kemarin ya, saat menyampaikan pidato, karena rasa bersyukurnya kepada Allah dan terima kasih pada para bapak ibu guru, karena berangkat dari pendidikan itu Indonesia akan maju. Dan itu terbukti saat Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur karena serangan sekutu. Dan begitu sudah selesai serangan sekutu itu, justru yang dicari oleh Perdana Menterinya bukan mana tentara saya yang masih hidup, tidak. Tapi yang dicari mana guru-guru saya yang masih hidup. Maka berangkat dari guru-guru yang masih hidup itulah Jepang kemudian menjadi negara yang maju luar biasa. Jepang menjadi negara yang maju luar biasa. Bahkan para jamaah, begitu pentingnya mencari ilmu ini,
walaupun ini ada yang mengatakan bukan hadis, tapi ini sudah sangat terkenal. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu walaupun kita harus pergi ke negeri Cina. Di zaman segitu, 1400 atau 1500 tahun yang telah lalu, Rasulullah sudah paham bahwa Cina itu memang negeri yang maju, negara yang maju. Sehingga dalam tradisi untuk menambah ilmu pengetahuan, dia juga memperbolehkan kita mencari ilmu pengetahuan sampai harus pergi ke luar negeri. Selain menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, Islam itu juga menjunjung tinggi orang yang berilmu. Jadi ilmu pengetahuan atau ilmunya itu juga dijunjung tinggi oleh Allah di dalam Islam ini. Demikian orang yang berilmu itu juga dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat yang ke-11. Monggo dibaca artinya. Monggo. Okay. Surat 58 ayat 11. Surat 5. 58. 58. Ayat 11. Ya. Ye. Sudah, Bu? Sudah. Enggak. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih. Jadi di penghujung ayat itu, Allah akan mengangkat derajat di antara kamu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi, jangankan kita mendasari ilmu kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun mereka itu tidak mendasari ilmunya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih tetap diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi kita yang mendasari ilmu kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah pasti akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita selalu berkiprah di bidang ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi dari ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu sebagai objek dan orang yang berilmu sebagai subjek sama-sama dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hal ini yang menjadi sandaran utamanya adalah keberadaan ilmu itu sendiri. Ketinggian derajat seseorang digantungkan apakah mempunyai ilmu atau tidak. Sudah barang tentu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi diri, masyarakat, dan agamanya. Itu yang dimaksud Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu tersebut. Tidak pandang apakah ilmu yang kita pelajari itu ilmu agama atau ilmu non-agama. Karena sesungguhnya dan hakikatnya bahwa semua ilmu itu adalah milik Allah. Ilmu apa saja dapat kita pelajari, yang penting
adalah ilmu yang bermanfaat. Yang penting ilmu itu justru menjadi sebab kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaahullah, melihat uraian yang sudah kita sampaikan, begitu sangat ideal, ya, begitu sangat tinggi Islam ini di dalam mendudukkan ilmu, ya, bagi orang-orang yang berilmu, ya, bagi orang-orang yang berilmu. Nah, persoalannya adalah bagaimana ajaran menjunjung begitu tinggi dan luhur akan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu sendiri dapat diimplementasikan dalam fakta dan realitas dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Karenanya para jamaah hukumullah, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam tidak ditinggali warisan berupa harta kekayaan, ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan untuk kita, mewarisi untuk kita sebagai umatnya adalah warisan yang amat sangat berharga, bahkan sekalipun diukur dengan dunia seisinya. Apakah warisan yang sangat berharga? Itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Al-Quranul Karim dan sunnah beliau. Di Al-Quranul Karim dan sunnah beliau. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengolah dan juga menggali isi Al-Quran dan As-Sunnah tersebut di dalam kehidupan, mewujudkan kehidupan kita yang nyata dalam kehidupan di dunia saat ini. Bapak Ibu rahimahullah, sebagai sebuah mukjizat yang terbesar untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu masih tetap sampai saat ini sangat otentik, terjaga keasliannya, dan bahkan akan berlaku sepanjang zaman ila yaumil qiyamah. Karena memang Al-Quran itu selalu up to date. Tidak ada yang out of date, tidak ada. Semua up to date. Selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah Al-Quranul. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim itu, para jamaah memuat semua yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua termuat di dalam Al-Quran. Semuanya tersirat di dalam Al-Quranul. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu sebagai buku ilmu pengetahuan. Tidak boleh. Karena apa? Kalau pengetahuan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Ya. Jumlah ayatnya juga tidak akan pernah bertambah dan berkurang. Ya. Tetapi begitu luar biasa kedalaman isi Al-Quran itu, sehingga bisa sesuai terus penafsirannya dengan perkembangan zaman yang ada ini. Dengan perkembangan zaman yang ada ini.
Nah, Bapak Ibu rahimahullah, sebagaimana kita ketahui bahwa sikap cinta ilmu pengetahuan itu telah dibuktikan oleh umat Islam dari zaman ke zaman. Dalam catatan sejarah, umat Islam pernah menduduki posisi yang sangat gemilang dalam kancah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini tidak didorong oleh semangat apapun kecuali semangat menjunjung tinggi Islam di atas segala lainnya. Islam adalah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang sangat tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya daripada agama. Bapak Ibu rahimahullah. Dan itu Dr. Ahmad Amin dalam bukunya Fajrul Islam, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar belajar membaca dan menulis. Sehingga dalam sejarah perkembangan ilmu itu, Nabi pernah memerintahkan Zaid bin Thabit secara khusus diperintah oleh beliau untuk belajar menulis dan membaca bahasa Ibrani dan bahasa Suriani. Zaid bin Thabit. Begitu perhatiannya beliau terhadap perkembangan ilmu, sampai Rasulullah SAW itu pada jamaah mengizinkan untuk membebaskan para tawanan perang, tapi dengan syarat jika dia bisa mengajarkan, menulis dan membaca kepada umat muslim saat itu minimal 10 orang. Siapa yang bisa mengajarkan menulis dan membaca, maka bebas sebagai tawanan. Minimal harus mengajarkan 10 orang. Jadi gerakan melek huruf, itu sudah dilancarkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak saat itu. Dan inilah yang menjadi starting point, menjadi cikal bakal bagi munculnya dinamika ilmu pengetahuan di dalam Islam. Sekali lagi, itulah yang menjadi cikal bakal bagi munculnya dinamika ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam, dalam agama. Memang mulanya para jemaah atau awalnya para jemaah, gerakan perkembangan ilmu itu hanya berkisar dalam wilayah religius saja, dalam wilayah ilmu agama saja yang begitu berkembang luar biasa. Akan tetapi lama-kelamaan, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, gerakan tersebut berkembang menjadi melebar, yakni sesuai dengan perkembangan wilayah yang dikuasai oleh umat Islam saat itu. Bahkan kemudian masuk sampai pada wilayah-wilayah non-agama juga dianjurkan untuk dipelajari. Meskipun demikian, Islam tidak memisahkan mana yang agama dan mana yang non-agama. Sekali lagi, karena pada dasarnya tugas belajar adalah menjadi kewajiban agama. Jadi itu kan yang memisahkan ini ilmu agama, ini ilmu umum, itu kan kita yang mengistilahkan itu. Jadi karena hakikatnya ilmu itu semuanya adalah datang dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah kita untuk belajar itu memang tidak dibatasi. Berangkat dari objek, yaitu qauliyah, dan kauniyah. Maka kita diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan untuk mempelajari kedua
objek tersebut. Bapak Ibu para jemaah Allah. Demikian pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dinamika ilmu pengetahuan Islam menjadi demikian sistemik dan kompleks. Di mana keilmuan dalam Islam pada dasarnya itu didorong oleh dua sebab. Yaitu sebab internal dan sebab eksternal. Dinamika ilmu pengetahuan Islam akibat dorongan eksternal ini merupakan konsekuensi langsung dari semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam yang beragam suku bangsanya, beragam rasnya, bahasanya, bahkan agamanya. Di sana ada pemeluk Kristen, di sana ada pemeluk Yahudi, dan juga agama yang lain. Karena faktor eksternal itulah yang kemudian mendorong umat Islam waktu itu untuk mempelajari baik ilmu yang objeknya agama maupun non-agama. Nah, semua unsur di atas mau tidak mau juga akan menjadi sebuah konstruksi ilmu pengetahuan Islam. Karena berinteraksinya dengan pihak lain, paling tidak di sana terjadi proses saling belajar atau saling berbaur. Akan tetapi dalam proses belajar ini, Islam tidak secara membabi buta mengambil semua ilmu, tapi melalui proses selektif yang sangat ketat. Artinya pada jemaah, apa-apa yang menjadi kebutuhan dan tidak dipandang negatif oleh ajaran Islam, maka dapat diambil. Kan tetapi, jika bertentangan dengan Islam, maka tidak akan diambil. Atau kalau diambil, maka pengambilannya dilakukan dengan pembersihan dari unsur kekafiran yang akan merusak akidah umat Islam. Jadi misalnya dalam mengambil filsafat Yunani, umat Islam terlebih dahulu melakukan pembersihan dari unsur kekafiran filsafat Yunani itu. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dilanjutkan pada saat kekuasaan Islam di Andalusia. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi pada saat kekuasaan Bani Umayyah dan Abbasiyah serta juga dilanjutkan pada kekuasaan Islam di Andalusia itu, para jemaah, itu Islam dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga para jemaah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dalam dunia Islam yang sangat luar biasa itu, memaksa orang-orang non-Muslim yang ingin mengambil ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa atau dari umat Islam, dari negara-negara Islam itu, mereka harus rela belajar bahasa Arab. Karena semuanya berbahasa Arab waktu itu. Ya. Jadi seorang yang bernama Roger Bacon atau Roger Bacon ini misalnya harus merelakan diri untuk belajar bahasa Arab demi ingin membaca naskah-naskah ilmu pengetahuan yang mayoritas telah diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa. Nah, hanya karena kemudian setelah puncak ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam yang luar biasa itu, para jamaah, akhirnya apa-apa yang sudah bersumber dari umat Islam, dari dunia Islam itu diambil oleh mereka. Dan kemudian diterjemahkan dengan bahasa mereka. Dan salah satu hal yang sangat disayangkan oleh kita
apa yang dilakukan oleh mereka yang mengambil ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia Islam itu, mereka terjemahkan dengan bahasa mereka dengan tanpa menyebutkan sumber aslinya, penulis aslinya. Salah satu contoh Francis Bacon ini, menerjemahkan sebuah buku karya ilmiah, ya, yang kemudian tidak menyebutkan siapa pengarang yang sebenarnya. Jadi siapa pengarang yang sebenarnya? Nah, inilah perbuatan plagiat nih, plagiator yang sangat disayangkan. Dan kemudian setelah juga dianggap ilmu pengetahuan di dalam Islam, di dalam negara Islam itu sudah sangat berkembang. Kemudian ada fatwa ulama saat itu pintu untuk ijtihad sudah ditutup. Jadi karena sudah cukup apa-apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita, itu yang menjadi sandaran dan menjadi acuan bagi kita di dalam mengelola kehidupan kita sebagai umat muslim. Karena pintu ijtihad itu sudah ditutup, maka bersamaan dengan orang-orang non-muslim mengambil ilmu pengetahuan kita, pintu ijtihad sudah ditutup, saat itulah kita mengalami kemunduran yang luar biasa para jemaah. Kita mengalami kemunduran yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi, karenanya kemudian istilahnya ada sebuah penjelasan atau sebuah pernyataan kenapa umat Islam itu mundur dan umat yang lain semakin maju. Jadi kenapa umat Islam itu semakin mundur dan umat yang lain semakin maju? Nah, jawabannya para jamaah, karena kita sudah terlena dengan Al-Quran. Kita sudah tidak dekat dengan Al-Quran. Itulah bedanya seorang muslim dengan non-muslim para jamaah. Kalau kita ini mau maju, harus betul-betul berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau non-muslim itu, kalau mau maju, harus meninggalkan kitab suci mereka. Itu bedanya antara muslim dengan non-muslim. Okay. Nah, para jamaah hukum, karena itulah kemudian menjadi sebuah kewajiban bagi saya dengan panjenengan untuk kembali menggali ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya agar kita tidak menjadi umat yang terbelakang. Dan terbukti belakangan ini yang menemukan ini, yang menemukan itu, tentang kesehatan, tentang teknologi yang lain, dan lain sebagainya, tentang hikmah-hikmah dalam ibadah yang kita lakukan, justru kadang-kadang yang menemukan adalah orang non-muslim. Karena mereka terus berkembang. Sementara kita sudah terlena. Ya, tidak benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menggali ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quranul Karim maupun dari ayat-ayat yang qauliyah tadi. Padahal dalam hidup ini para jamaah, kita ini dilarang untuk hanya sekedar pasrah, menyerah apa yang terjadi saat ini, yang kita hadapi saat ini. Kita mesti harus berusaha semaksimal mungkin untuk agar kita mampu meraih lagi ya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dulu kita pernah jaya dengan luar biasa. Tentu para jamaah, sikap pasrah yang demikian ini sekali lagi sangat jauh dari seruan Allah, dari seruan Al-Quran yang selalu menganjurkan agar kita semua ini memperbaiki nasib hidup kita. Kepasrahan hanya boleh dilakukan setelah kita benar-benar berusaha. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd,
Surat yang ke-13, ayat yang ke-11. 13 Inna ke 11. yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Monggo dibaca lengkap artinya. Nggih. Surat itu ayat 11. Ayat 11 nggih. Di ayat 11. Ya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Baik, rahmatullah. Begitu jelas ayat ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Maka mudah-mudahan melalui kajian kita di kajian online Asy-Syifa ini menjadi starting point bagi kita semua untuk berubah, ya, untuk berubah agar kita mampu meraih kembali kejayaan kita dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ayat ini para jemaah mengingatkan kepada kita semua bahwa kemunduran dinamika intelektualitas masyarakat muslim sangat erat dengan pola hidup kita sendiri. Pola hidup yang penuh dengan kepasrahan ini harus kita ubah dari sekarang. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa diri kita akan mampu berbuat segalanya dan melupakan Allah. Ini semua sekali lagi adalah tidak mungkin dapat kita lakukan. Apapun upaya kita tidak akan dapat kita lakukan dan tidak akan sukses kita ini tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar memang harus kita lakukan. Tapi jangan pernah kita melupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini manusia yang lemah, tidak bisa berbuat apapun tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini manusia adalah orang yang bodoh tanpa ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya al-insanu bitafsir, Allahu bitakdir. Manusia memang cukup berencana melakukan ikhtiar, tetapi Allah lah yang menentukannya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya adalah kita wajib melakukan ikhtiar. Okay? Kita wajib melakukan ikhtiar. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi mengembalikan umat Islam pada jalur kehidupan yang selalu bernafaskan Al-Quran merupakan agenda kita bersama. Kembali kepada Al-Quran itu sekali lagi merupakan agenda kita bersama. Dalam bidang kehidupan ibadah. Dan jauhnya kita ya dari syariat Islam itu sekali lagi para jamaah karena kita melupakan Al-Quran. Karena itulah kita wajib berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa mengembalikan kita menjadi umat yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dengan cara apa? Dengan cara satu, kita harus melakukan revitalisasi semangat intelektualisme Islam yang senantiasa didengungkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang dianjurkan oleh seorang ahli namanya Syakib Arslan. Kenapa umat Islam mundur dan yang lain maju? Jawabannya karena kita meninggalkan Al-Quran. Yang kedua yang dapat kita lakukan, kita harus membuka kembali pintu kreativitas dan inovasi umat Islam. Dengan cara, silakan kita membuka kembali pintu ijtihad yang selama ini sudah tertutup. Kita bisa belajar kepada dinamisme keilmuan intelektual masa lalu yang berkembang pesat luar biasa. Yang ketiga, yang dapat kita lakukan,
kita harus meningkatkan sumber daya manusia muslim, SDM. Yang keempat, kita harus lapang dada mengakui kekurangan kita dan mau belajar kepada pihak lain. Insya Allah, dengan 4 langkah tersebut, kita akan bisa mengembalikan dinamisme keilmuan Islam yang selama ini sudah mandek atau sudah berhenti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kepada kita sekalian, membantu kepada kita sekalian untuk kembali jaya dalam mencapai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Terima kasih Bapak Ibu. Dan saya kembalikan kepada Bu Ririn maksud saya. Silakan.